Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktikkan cara melakukan pemeriksaan vital sign untuk praktikum skillab FK UMS. Jadi pemeriksaan vital sign ini dilakukan setelah kita melakukan pemeriksaan kesan umum. Keduanya sangat penting untuk menilai sistem berbagai organ yang bekerja dalam tubuh seseorang. Kesan umum adalah kesan yang didapat dari seseorang pada saat pertama kali bertemu dan merupakan pemeriksaan yang bersifat subjektif. Sementara untuk pemeriksaan vital sign adalah pemeriksaan yang bersifat objektif yang terdiri dari pemeriksaan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan nadi, pernafasan, dan suhu. Hasil yang didapat dari pemeriksaan ini dapat mengarahkan dokter dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan bahkan bisa digunakan untuk menegakkan diagnosa pada seorang pasien. Nah, setelah ini mari kita lanjutkan dengan praktek pemeriksaan vital sign. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Dr. Erika, dokter yang bertugas di klinik pada pagi hari ini. Berdasarkan anamnesa yang sudah tadi kita lakukan, maka saya akan melanjutkan pemeriksaan fisik. Namun sebelum ke sana saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital terlebih dahulu. Nanti pemeriksaan tanda vital ini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan nadi, pemeriksaan pernafasan, dan suhu. Apakah Bapak bersedia? Iya. Oke, kalau Bapak bersedia, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Saya akan melakukan cuci tangan berdasarkan 6 langkah menurut WHO. Oke, selesai cuci tangan, maka saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu. Pemeriksaan tekanan darah ini nanti kita akan mendapatkan dua hasil pemeriksaan. Yang pertama adalah tekanan sistolik dan yang kedua adalah tekanan diastolik. Nah, caranya juga ada dua, yaitu dengan cara pemeriksaan secara palpasi dan yang kedua secara auskultasi. Kita lakukan dulu ya. Alatnya adalah ini sphygmomanometer. Sphygmomanometer ini kita harus menghidupkan terlebih dahulu dengan cara menggeser tuasnya ke arah on. Kemudian kita cek pompanya apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Oke. Jika sudah, maka dikencangkan ulirnya. Kemudian yang kita butuhkan yang kedua adalah stetoskop. Stetoskop ini kita harus melihat apakah membrannya sudah tertutup dengan baik atau belum. Kita akan menggunakan bagian membran, maka bagian membran ini harus tertutup dengan cara memutar ujung dari stetoskop ini. Oke, kita letakkan dulu. Kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah secara palpasi terlebih dahulu. Yang pertama, tangan pasien, mohon maaf Bapak, diletakkan di atas meja, sedikit fleksi. Di bagian lengan, mohon maaf Bapak, tidak terdapat bekas luka yang menghalangi arteri brachialis, kemudian tidak ada limfodenema, kemudian tidak ada bagian yang digunakan untuk cuci darah, sehingga kita bisa menggunakan lengan ini. Kemudian kita pasang mansetnya. Kita lakukan pemasangan manset dengan jarak kurang lebih 2 sampai 2,5 cm dari fossa jubiti. Kemudian kita raba arteri radialis dan kemudian dipompa sphygmomanometernya. Kemudian diturunkan pelan-pelan
Oke, nah interpretasinya untuk pemeriksaan tekanan darah palpatoid ini adalah ketika kita meraba arteri radialis, kita memompa sphygmomanometer, kemudian kita perhatikan sampai mana arteri radialis itu teraba. Kemudian jika dia sudah tidak teraba, kita naikkan lagi sampai 30 mm raksa. Setelah 30 mm raksa, kita turunkan pelan-pelan dan kemudian kita perhatikan pada angka di sphygmomanometer sampai angka mana arteri radialis tersebut teraba lagi. Itu adalah tekanan sistolik palpatoid. Pada pasien, tekanan sistolik palpatoid adalah 110 mm raksa. Oke, kita lanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah dengan auskultoid. Kita letakkan membran dari stetoskop ke fossa cupiti. Kemudian handset dipompa lagi sampai 140. Kita turunkan pelan-pelan. Interpretasi hasil dari pemeriksaan tekanan darah untuk auskultoid ini adalah yang pertama terdengar suara nadi, itu adalah tekanan sistolik auskultoid. Kemudian pada yang kedua adalah ketika terdengar bunyi terakhir dari tekanan nadi, itu adalah tekanan diastolik auskultoid. Pada pasien didapatkan tekanan darah 110/70 mm raksa. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nadi, kemudian pemeriksaan nafas dan pemeriksaan suhu. Untuk pemeriksaan suhu kita menggunakan termometer raksa yang kita tempelkan nanti pada aksila pasien. Oke, termometer raksa ini kita tempelkan pada aksila. Mohon maaf Bapak, bisa diletakkan di dijepit ya Pak, jangan sampai lepas. Kita bisa sambil menunggu termometer raksa ini selesai bekerja, kita sembari melakukan pemeriksaan nadi dan juga pemeriksaan nafas. Oke, pemeriksaan nadi dulu ya Pak, saya boleh menggunakan tangan Bapak. Oke, kita raba arteri radialis. Kemudian kita perhatikan waktu sampai 1 menit. Oke, yang harus diinterpretasi adalah frekuensi dari nadi, kemudian regularitasnya, dan kemudian kuat angkat atau tidak. Pada orang yang normal, nadi adalah 60 sampai 100 kali per menit. Kurang dari 60 kali per menit disebut sebagai bradikardi dan lebih dari 100 kali per menit disebut sebagai takikardi. Kemudian kita juga nilai apakah nadinya itu reguler atau tidak. Gitu. Kalau reguler maka jarak antara satu nadi yang muncul dengan nadi berikutnya sama. Tetapi ketika irreguler maka kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut di daerah jantung. Selanjutnya pemeriksaan nafas. Pada pemeriksaan nafas idealnya kita harus membuka semua masker. Karena pada saat ini kita tidak mungkin melakukan itu, maka kita perhatikan nafas atau pergerakan dari nafas pasien. Kita perhatikan dadanya. Nah, dari dada ini kita lihat apakah reguler atau tidak.
Jika pernafasannya reguler, maka kita hitung selama 1 menit pergerakan dadanya, apakah ada yang ketinggalan atau tidak. Kemudian dalam 1 menit itu kita interpretasi berapa kali pernafasannya. Pernafasan yang normal berkisar antara 20 kali per menit sampai 28 kali per menit. Selanjutnya kita lihat untuk pemeriksaan suhu. Kita ambil termometer, mohon maaf Bapak. Kemudian kita lihat di sini. Ya, raksa di sini menunjukkan angka 36, sehingga suhu pada pasien adalah 36 derajat Celcius. Dikatakan demam jika suhu pasien lebih dari 37 derajat Celcius. Oke. Terima kasih Bapak, sudah selesai untuk pemeriksaan tekanan darah kali ini. Pada pemeriksaan kali ini tekanan darah Bapak adalah 110/70 mm raksa, kemudian frekuensi nafas adalah 20 kali per menit, kemudian nadi adalah 80 kali per menit, dan suhu adalah 36 derajat Celcius. Semuanya dalam batas normal Bapak. Mari kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Alhamdulillah, kita telah selesai melakukan video skillet pemeriksaan vital sign kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah segera mengakhiri pandemi kali ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.